Baik, pada praktikum kita kali ini, kita akan melakukan sebuah percobaan atau simulasi pada rangkaian penyara. Nah, yang pertama, kita akan melakukan percobaan pada rangkaian penyara setengah gelombang. Nah, pertama-tama kita kumpulkan terlebih dahulu komponen-komponen yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita membutuhkan visine, oke. Kemudian kita memerlukan dioda, di mana pada percobaan kali ini kita menggunakan dioda 1N4007. Oke, kemudian kita juga memerlukan resistor. Oke, kemudian kita juga memerlukan kapasitor. Oke, kemudian kita juga membutuhkan translator, di mana kita pada percobaan kali ini menggunakan translator dengan kode 2P3S. Oke. Nah, setelah itu kita rangkaian tersebut. Nah, yang pertama kita butuhkan visine, kita letakkan di sini. Oke. Setelah itu kita letakkan diodanya di sini. Kemudian kita juga membutuhkan resistor. Kita letakkan di sini. Oke, kemudian kita hubungkan rangkaian ini dengan kabel. Oke, kemudian kita juga memerlukan ground. Oke. Nah, setelah itu kita rubah nilai pada visine-nya, yaitu amplitudonya kita rubah menjadi 220 dan frekuensinya kita ubah menjadi 50. Oke, kemudian resistornya kita menggunakan yang 10K. Nah, untuk mengukur kita menggunakan osiloskop. Yang bagian A kita gunakan untuk mengukur tegangan input dan yang B untuk mengukur tegangan output. Nah, oke, setelah itu kita simulasikan. Kita matikan untuk channel C dan juga channel D.
Nah, pada rangkaian ini, untuk outputnya hanya siklus positif. Pada gelombang AC, naik dan turun terdapat bukit dan juga lembah. Ketika menjadi DC, tegangan bolak-balik tadi akan dipisah. Misalnya, outputnya positif, maka yang keluar dari kabel positif tersebut hanya gelombang puncak saja atau gelombang positif. Prinsip kerja pada gelombang ini adalah apabila sinyal input berupa siklus positif, maka dioda mendapat atau menjadi forward bias sehingga arus akan mengalir ke dioda. Begitu pula sebaliknya. Jika sinyal input berupa siklus negatif, maka dioda akan mendapatkan reverse bias sehingga tidak ada aliran arus ke dioda. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan pada rangkaian penyearah gelombang penuh. Sekarang kita buat rangkaiannya. Kita pertama menggunakan pisau di sini. Oke, kemudian kita akan menggunakan transformator. Kita letakkan di sini. Kemudian kita akan menggunakan dioda. Nah, setelah itu kita menggunakan resistor. Oke, nah kemudian kita hubungkan rangkaian ini. Kemudian kita juga menggunakan ground. Kita kali ini menggunakan 2 ground untuk percobaan kali ini. Oke, kemudian kita rubah nilai pada V-sign-nya, yang dimana amplitudonya sama seperti tadi, yaitu 220, dan juga frekuensinya menjadi 50 Hz. Oke, kemudian untuk resistornya 10K, dan kemudian kita untuk mengukurnya kita menggunakan osiloskop. Kita letakkan osiloskopnya di sini, di mana pada channel A untuk mengukur tegangan input dan channel B untuk mengukur tegangan outputnya. Oke, setelah itu kita simulasikan kembali. Oke, kita pindahkan ke sini. Kita matikan channel C dan juga channel D karena kita tidak menggunakan channel itu.
Pada rangkaian ini, ruang antara masing-masing setengah gelombang yang diberikan dan masing-masing dioda sedang diisi oleh dioda lainnya dengan output DC. Rata-rata yang melintasi resistor beban yang sekarang menjadi 2 kali lipat. Kelemahan dari rangkaian ini yaitu lebih mahal karena menggunakan transformator apabila dibandingkan dengan rangkaian sebelumnya yang tidak menggunakan transformator. Oke, percobaan berikutnya kita akan melakukan percobaan rangkaian penyearah gelombang sistem jembatan penuh. Kita rangkai kembali rangkaiannya. Yang pertama kita menggunakan visanya seperti tadi. Kita letakkan di sini. Kemudian kita menggunakan bridge. Kita memerlukan bridge di sini. Oke. Kemudian kita gunakan dan kita letakkan di sini. Kemudian kita menggunakan kapasitor. Letakkan di sini. Kemudian kita menggunakan resistor. Kita letakkan di sini. Oke, kemudian kita hubungkan rangkaian ini. Sini, kemudian sini. Seperti ini, kemudian kita menggunakan ground. Oke. Setelah itu kita akan mengukur sinyalnya dengan menggunakan osiloskop. Oke, di mana channel A akan mengukur sinyal inputnya dan pada channel B akan mengukur sinyal outputnya. Nah, setelah itu kita ubah nilai Vsennya menjadi amplitudenya menjadi 220 dan frekuensinya menjadi 50 Hz. Kemudian oke. Kapasitornya kita ubah menjadi 10K. Maaf, resistornya 10K, kapasitornya menjadi 0,1 mikrofarad. Oke. Nah, setelah itu kita simulasikan. Nah, kita geser ke sini dulu. Oke. Kita aktifkan dulu channel C dan juga channel D karena kita tidak menggunakan channel ini. Kemudian kita atur agar sinyal atau gelombang dari ini bisa terlihat sampai terlihat oleh kita.
Nah, setelah pada rangkaian ini, di mana dioda pada bridge ada dioda 1 yang ini, 2, 3, dan juga yang 4. Di mana dioda 1 dan juga dioda 2 ini dikatakan hidup karena merupakan forward bias. Kemudian yang kedua dan juga yang keempat disebut mati karena juga disebut oleh reverse bias, sehingga arus I1 mengalir pada dioda 1RL dan D3. Apabila jembatan memperoleh siklus negatif, maka dioda 2 dan juga 4 hidup karena mereka menjadi forward bias. Dan pada dioda 1 dan juga 3 menjadi mati karena mereka menjadi reverse bias. Sehingga I1 mengalir pada dioda 2RL dan D4. Dengan demikian, beban IL merupakan penjumlahan dari dua arus I1 dan I2. Besarnya arus rata-rata dari beban adalah sama seperti penyearah gelombang penuh dengan transfer City. Kelebihan rangkaian ini yaitu tegangan output yang dihasilkan lebih halus dan stabil, karena semua tegangan input baik pada fase positif maupun fase negatif akan dijadikan tegangan outputnya. Kekurangan dari rangkaian ini yaitu rangkaian ini menjadi lebih rumit dan harga untuk membuat rangkaian ini lebih mahal karena menggunakan banyak dioda, yaitu bridge. Sekian dulu praktikum kita pada hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.